Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas konsep VLAN. Ya, ini kita bahas tentang pretest yang kemarin sudah diberikan, yaitu membahas tentang konsep VLAN. Ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan VLAN, kemudian pada VLAN perangkat yang mengatur dan menyimpan konfigurasi itu apa, kemudian kekurangan dan kelebihan dari VLAN. Oke, untuk menjelaskan tentang konsep VLAN ini, saya akan gunakan satu aplikasi, namanya adalah Cisco Packet Tracer. Ya, aplikasi Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk membuat simulasi jaringan. Ya, jadi simulasi jaringan komputer ini kita bisa buat menggunakan aplikasi ini. Jadi jika kalian punya laptop di rumah, itu bisa install ini, atau kalaupun tidak ada laptop, kalian bisa install ini di handphone. Ya, ini di Play Store ada aplikasinya, bisa di download secara gratis dan bisa digunakan secara gratis. Hanya saja memang kalian harus punya penyimpanan yang lumayan besar, kapasitasnya sekitar 35 MB untuk di handphone. Oke, yang pertama saya ingin jelasin adalah tentang jaringan komputer. Nah, ini jika satu komputer ini disebut dengan komputer standalone. Ya, komputer yang berdiri sendiri, ini disebut dengan komputer standalone. Ya, dia berdiri sendiri, resource-nya dari dirinya sendiri, dan seluruh yang bisa dia lakukan ya apa yang ada pada dirinya. Kemudian kalau ada dua komputer, ya, ada dua komputer dan dihubungkan, ini sudah membentuk namanya jaringan komputer. Jaringan apa namanya? Ini namanya adalah jaringan ad hoc atau peer to peer. Ya, peer to peer atau jaringan ad hoc, ya, hanya dua komputer yang saling terhubung. Oke, kemudian kalau ada tiga komputer, maka tiga atau empat komputer, maka yang kita butuhkan ini tidak bisa lagi dihubungkan secara langsung, ya, seperti tadi jaringan ad hoc, tapi kita butuh satu perangkat lagi yang namanya switch hub. Ya, nih, kita butuh yang namanya switch hub, atau jangan yang ini deng, yang ini, ya. Oh, ini repeater, switch. Nah, ini switch. Oke, switch PT. Nah, ini kita ambil switch. Nah, apa bedanya dengan hub? Nah, ini dia. Nah, saya jelasin dikit apa bedanya switch dengan hub. Fungsinya sama untuk menghubungkan antar komputer ini sekalian deh. Nah, ini sama fungsinya. Hub juga fungsinya begini, ya, bisa menghubungkan antar komputer. Bedanya adalah di sistem pengiriman datanya, ya, di sistem pengiriman data. Kalau dia hub itu, kalau dia punya port ada misalnya 4 atau 5 begitu, ya, lebih dari 2, maka dia akan saat transfer data, ini hub, perbedaan hub dengan switch, ya. Nih, jika PC 4 itu mengirimkan paket data ke PC 5, maka hub ini kan paketnya dikirim dari sini ke hub. Hub kemudian akan membroadcast, mengirim ke semua port yang ada pada dirinya. Jadi kalau ada 8 port dia, 8-8-nya dia kirim. Nggak peduli itu ada orangnya atau enggak. Dia kirim semuanya paket itu ke 8 port itu. Ya. Dia broadcast ke semuanya. Baru nanti yang menjawab, siapa yang minta, itulah yang jawab. Oke, aku tadi minta paket ini, begitu. Ya, jadi misalnya 4 kirim paket ke
PC 5, maka semua akan di broadcast, termasuk ke PC 6, PC 7, itu semua dia kasih paket itu. Tapi nanti yang jawab cuman PC 5. PC 5 yang bilang, "Oke, ini paketku." Sementara PC 6, PC 7 akan bilang apa? "Ini bukan paketku." Dia akan tolak, dia akan kembalikan paketnya. Ya. Nah, itu berlangsung secara terus-menerus. Jadi misalnya kalau PC 4 kirim data PC 5, PC 6 kirim data ke PC 4 dan seterusnya, maka akan terjadi yang namanya penumpukan data. Kenapa? Karena dia akan terima paket, dia mau ngirim paket, tiba-tiba ada paket masuk begitu, ya. Maka yang terjadi apa? Collision, terjadi tabrakan data yang cukup besar. Nah, mengatasi hal itu kita bisa gunakan yang namanya switch, ya. Switch itu dia lebih pintar daripada hub. Jadi kalau PC 0 misalnya mau kirim paket ke PC 2, ya dia cukup kirimkan paket dari PC 0 ke PC 2. Sementara PC 1 dan PC 3 itu dia tidak kirimkan paketnya. Sehingga kalau PC 1 kirim paket data, dia tidak terganggu dengan paket dari PC 0 yang tadi dikirimkan. Berbeda sistemnya dengan hub. Oke. Nah, jaringan ini disebut dengan jaringan LAN, ya. Jaringan LAN, Local Area Network. Oke. Lantas ini disebut jaringan LAN. Ini disebut jaringan LAN. Kenapa? Karena dia berada, ingat bahwa prinsip jaringan komputer adalah syaratnya cuma dua, terhubung secara fisik. Ini mereka terhubung secara fisik, ya. Semuanya terhubung ke hub. Kemudian terhubung secara logika. Terhubung secara logika itu gimana? Yaitu mereka berada pada network atau segmen yang sama. Mereka berada dalam network atau segmen yang sama. Ini adalah segmen yang sama, ini satu segmen yang sama. Oke? Nah, sekarang bagaimana caranya jika kita ingin menghubungkan dua segmen ini? Untuk menghubungkan dua segmen ini, kita butuh yang namanya router. Karena dia sudah dua segmen yang berbeda. Kalau kita ingin menghubungkan dua LAN yang berbeda, maka yang kita butuhkan adalah router. Oke. Ini jadi topologinya, ya. Topologinya jadi seperti ini. Jadi router berfungsi sebagai gateway dari LAN 1 dengan LAN 2. Oke. Jadi ini kita sebut dengan LAN 1, yang ini kita sebut dengan LAN 2. Oke, ini LAN 1. Kemudian ini LAN 2. Nah, sekarang ini konsep LAN secara fisik, ya. Secara fisik. Lantas VLAN itu bagaimana? VLAN itu adalah virtual LAN. Kalau ini LAN fisik namanya. Kalau virtual LAN, dia adalah konsep LAN yang tidak terikat secara fisik. Artinya, dia nggak peduli dengan topologi apapun. Kita bisa bangun VLAN itu baik dia berada di satu segmen ataupun segmen yang berbeda, ya, nggak peduli. Misalnya begini. PC 1, PC 0 dan PC 1 kita ingin buat dia dalam segmen yang berbeda dengan PC 2 dan PC 3. Itu bisa gitu. Itu bisa, ya. Itu namanya VLAN. Jadi kita pengaturannya tinggal nanti di switch. Nah, jadi perangkat yang bisa membuat VLAN itu adalah switch, bukan hub. Hub tidak bisa membuat ini, ya. Tidak bisa dipakai untuk membuat VLAN. Jadi ini harus kita ganti nih. Hubnya harus diganti dengan switch. Oke. Jadi untuk membuat VLAN, karena pengaturannya itu nanti adalah di switch, ya. Sementara di hub itu tidak, itu non manageable. Dia tidak bisa di manage. Yang bisa di manage itu adalah switch, ya. Jadi ini perangkat utama untuk di VLAN itu adalah switch. Walaupun router bisa, beberapa router itu punya fitur untuk membuat VLAN, ya. Tapi yang umum dipakai itu adalah switch. Oke.
Nah, sekarang konsep VLAN itu yaitu misalnya 0 dan 1 ini kita mau buat jadi satu VLAN, 2, 3, 4, 5 satu VLAN, 6, 7 satu VLAN. Itu bisa gitu. Ya. Jadi kalau kita bagi misalnya begini. Nah, oke. Jadi kita bisa boleh bagi ini padahal ini di jaringan fisiknya LAN 1 ya. PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 itu secara fisik dia berada di LAN 1 ya. Dia berada di LAN 1. PC 4, PC 5, PC 6 dan PC 7 secara fisik dia berada di LAN 2. Tapi ini kita bisa abaikan jaringan fisik ini, kita bisa abaikan seolah-olah mereka tidak berada di jaringan yang sama. VLAN PC 0, PC 1 kita buat dia jadi VLAN 1, 2, 3, 4, 5 jadi VLAN 2, 6, 7 VLAN 3. Jadi ini kita punya 3 LAN yang berbeda. Kita punya 3 segmen yang berbeda, punya 3 network yang berbeda. Padahal secara fisik mereka hanya ada 2. Tapi kita bisa bagi di mereka sesuka hati kita, tergantung kebutuhan kita, dengan tidak memikirkan letak jaringan fisiknya. Jadi kalau secara umum, kalau dia fisik misalnya LAN 1 ini berada di, nah konsep LAN itu, jaringan LAN itu berarti dia jaringan lokal yang berada dalam satu gedung atau satu ruangan ya. Dan ini kita punya 2 LAN yang berbeda, berarti kita asumsikan ada 2 ruangan yang berbeda, LAN 1 dan LAN 2 ya, di ruangan yang berbeda. Tapi ada 4 komputer, 4 PC yang dia membuat jaringan LAN sendiri antar ruangan. Nih, antar ruangan dia, antar LAN, yaitu 2, 3, 4, 5. Ya, ini sebagai contoh. Ini yang disebut dengan VLAN. Ya, yaitu jaringan LAN virtual yang tidak terikat dengan jaringan fisiknya. Ya. Jadi ini bisa saja kita buat dengan banyak router misalnya, melewati banyak router itu bisa gitu ya, tidak terbatas hanya 2 LAN, bisa terserah gitu, selama mereka ingat prinsipnya tetap terhubung secara fisik dan terhubung secara logika ya. Kalau secara logika mereka tidak satu segmen, berarti butuh namanya router, butuh juga peranan router di situ untuk menghubungkan 2 segmen yang berbeda itu. Tapi semuanya itu kita bisa match lagi dia, bisa kita atur lagi dia, bisa kita config dia supaya dia berada di segmen yang sama. Itulah yang disebut dengan VLAN ya. Kalau dengan konsep biasa ini tidak akan mungkin terjadi. Dengan konsep LAN tidak mungkin LAN 1 itu berada satu network dengan LAN 2. Kenapa? Karena ini dia udah pakai router, dia harus LAN-nya berbeda. Itu pasti sudah segmennya berbeda. Tapi dengan konsep LAN, dengan kita implementasikan VLAN, bukan LAN ya, tapi VLAN, kita implementasikan VLAN, dia berada di satu segmen yang sama. Ini satu segmen yang sama, VLAN 1, VLAN 2 satu segmen, kemudian VLAN 3 satu segmen, dan mereka berkomunikasi seperti layaknya berada dalam satu segmen. Itu dia konsep virtual LAN, VLAN ya. Nah, kemudian perangkatnya apa? Kalau yang soal nomor 2 pertanyaannya, perangkat yang utama di VLAN adalah ini, switch ya. Switch lah yang dibutuhkan, dan switch lah yang mengatur dan mengkonfigurasi VLAN. Dia mau bagi seperti apa ya. Suka hati adminnya bagaimana membaginya. Oke, kemudian kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangan daripada VLAN ini. Nah, secara manfaatnya banyak sekali. Salah satunya misalnya adalah bahwa dengan VLAN begini kita akan lebih fleksibel dalam pengaturan jaringan LAN kita ya. Jadi misalnya PC 0 mau pindah kemari ya, dia tidak perlu atur ulang. Jadi V0 dia putuskan kabel nih, dia pindah ruangan begitu misalnya. Dia pindah ruangan. Ini dia putusin, dia pindah kemari. Ya. Pindah kemari. Sekarang pertanyaannya, dia kurang potnya.
kita harus putusin satu lagi. Sorry, kita putusin satu lagi. Ini pindah kemari ya. Ini pindahnya secara fisik ya, bukan secara konfigurasi. Mereka pindah fisiknya aja. Dia pindah kemari ke ruangan ini, si 0 pindah ke ruangan ini. Pertanyaannya, sekarang PC 0 itu berada di VLAN berapa? Secara fisik dia berada di VLAN 3 ya, kalau kita lihat secara fisik. Tapi pada dasarnya PC 0 masih berada di VLAN 1. Dia masih kawannya masih PC 1. Begitu juga PC 7 masih kawannya PC 6, walaupun mereka sudah pindah gitu. Walaupun mereka sudah pindah, dia tetap kawannya itu PC 0 tetap kawannya PC 1. Jadi VLAN 1 tetap PC 1 dan PC 0. Itu dia lebih fleksibel. Jadi dia tidak perlu atur ulang lagi. Dia tetap bisa komunikasi dengan kawannya di PC 1, si 0. Begitu juga dengan si 6 yang udah pindah ke sana secara fisik ke LAN 1, dia masih bisa komunikasi dengan temennya, yaitu si 7 ya. Jadi dia tidak perlu config apapun. Dia sudah pindah ya sudah, dia tetap sebagai itu gitu ya, sebagai apa namanya, sebagai VLAN lamanya. Itu kelebihannya, jadi lebih fleksibel. Kemudian mengurangi pengiriman data yang tidak perlu. Ya, jadi udah yang komunikasi cuma PC 1 dengan PC 0, PC 6 cuma komunikasi dengan PC 7. Dia tidak broadcast kemana-mana. Begitu juga dengan yang ini. Ini akan lebih teratur. Dia nggak akan ganggu dengan tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu dengan segmen yang lain. Ya sudah, mereka cukup komunikasi berempat saja begitu ya. Dan kalau tujuannya misalnya PC 2 mau komunikasi dengan PC 3, ya cukup PC 2 PC 3 aja. PC 2 mau kirim paket ke PC 4, ya udah cukup 2 dan 4 saja begitu. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya adalah meskipun secara logika, misalnya ini ya, misalnya ini secara logika mereka berbeda. Oke, ini kita kembalikan dulu supaya nggak bingung. Kita kembalikan dia seperti semula. Oke, mereka sudah kembali ke tempat semula, PC 0, PC 1. Nah, walaupun secara logika mereka berada di network yang berbeda, tapi sebenarnya jaringan fisik itu tidak bisa diabaikan. Ya, jaringan fisik itu tidak bisa diabaikan. Peranan router di sini itu juga tidak bisa diabaikan. Artinya kalau LAN-nya bermasalah, ya, LAN induknya ini sebenarnya VLAN itu kan numpang di LAN fisik ya. Virtual itu menumpang di fisiknya. Artinya kalau fisiknya bermasalah, maka VLAN-nya juga bermasalah begitu. Artinya kalau pengaturan di router tentang subnetnya ini rusak gitu ya, atau berubah konfigurasinya, maka di sini juga akan berpengaruh ya. Down misalnya routernya ya yang di ini itu pasti berpengaruh, mereka tidak bisa komunikasi lagi. Ya kalau misalnya ini putus gitu ya. Ya udah, PC 2 dengan PC 4 nggak bisa komunikasi, PC 3 dengan PC 5 nggak bisa komunikasi begitu. Jadi tetap dia bergantung juga terhadap jaringan fisiknya, walaupun secara konsep mereka berada di jaringan virtual. Itu dia penjelasannya untuk konsep virtual LAN di jaringan komputer. Oke, itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.